Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Hayati. Di sini saya akan membahas terkait uji Man Whitney dengan program SPSS. Nah, sebelum kita uji Man Whitney dengan program SPSS, alangkah baiknya kita mengetahui konsep dasar dari uji Man Whitney ini. Uji Man Whitney dengan SPSS. Konsep dasar uji Man Whitney bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Uji Man Whitney merupakan bagian dari statistik non-parametrik, maka dalam uji Man Whitney tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal dan homogen. Uji Man Whitney digunakan sebagai alternatif dari uji independen sampel tes jika data penelitian tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Contohnya, kasus Man Whitney, seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran bahasa Inggris kelas A. Untuk keperluan tersebut, guru tidak menggunakan metode diskusi pada kelas 3 dan menerapkan metode diskusi pada kelas 4. Kemudian, guru tersebut memberikan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama, maka diperoleh nilai hasil belajar sebagai berikut, yaitu hipotesis. Ada perbedaan hasil belajar bahasa Inggris antara kelas 3 dan kelas 4. Nah, di sini ada langkah-langkah uji Man Whitney dengan SPSS, yaitu input data, analisis data, output SPSS. Nah, kita ke Excel ya. Di sini ada hasil belajar bahasa Inggris. Nah, di sini saya ada 10 data sampel. Di sini ada kelas 3, di sini ada kelas 4, di sini ada kode kelas 3 dan kode kelas 4. Nah, untuk kelas 3 ini tidak menggunakan diskusi. Untuk kelas 4 juga kita menggunakan diskusi. Dan sebagaimana dijelaskan, guru tidak menggunakan metode diskusi pada kelas 3 dan menerapkan metode diskusi pada kelas 4 ya. Selanjutnya ya, di sini ada 10 data ya sampel. Untuk kelas 3 tidak menggunakan diskusi dan untuk kelas 4 menggunakan diskusi ya di tabel Excel ini ya. Hasil belajar bahasa Inggris. Kita kembali ke program SPSS. Nah, kita klik ya dari variabel view. Ya, nah ada name, nah kita ketik ya di situ. Kita ketik hasil ya. Kita ketik yang kedua kolomnya ya, kelas. Kita ketik ya di label bawahnya itu kita ketik hasil belajar bahasa Inggris. Ketik juga kelas. Nah, kita klik ya. Udah gitu kita klik di variabel ya, kita kembali ya ke Excel. Kita ketiknya kita dari kode kelas 3 dan kode kelas 4. Nah ya, kita ketik di label yang ada di SPSS value labels ya. Kita ketik angka 5 ya, kita ketik angka 5. Kita tulis ya kelas 5 di labelnya. Nah, kita ketik lagi ya. Angka 6 kita ketik kelas 6 ya. Ya, kita klik. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali ke data view. Nah, hasil dan kelasnya seperti ini ya. Kita kembali ke Excel. Nah, kita blok dulu kelas 3 ya.
sampai 10 kita copy, lalu ke SPSS ya. Nah, klik ke hasilnya, paste. Nah, seperti ini. Kita kembali ke Excel, copy lagi ya, di blok dulu ya. Udah gitu kita copy, lalu ke SPS ya, kembali di bawahnya kita ketik ya, klik pastenya itu. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita blok juga di kodenya ya, kode kelas 3, lalu kita copy, kita ke SPSS, kembali programnya ya, ke kelas, kita paste. Nah, selanjutnya ke kelas 4 kodenya ya, di blok dulu, lalu copy, kembali ke program SPSS, kita klik di bawahnya ya, lalu paste. Nah, seperti ini. Oke ya, ini hasil dan kelas ya. Kita klik analis ya, lalu kita cari ya non parametric ya. Nah, non parametric text, non parametric text nih ya. Nah, lalu ke legacy dialog ya, nih seperti ini. Lalu kita ke independent. Nah, seperti ini ya, independent sample test. Kita klik hasil belajarnya, kita klik juga kasnya di bawah ya, lalu define. Nah, di situ ada tuh independent sample, kita klik ya, angka grup 1 sama grup 2 diisi kolom ini ya. Kita isi di kolom ini angka 5 ya, dan grup yang kedua angka 6 dari kode kelasnya. Oke, seperti ini. Nah, klik seperti itu. Nah, ini hasil ya dari teks main Whitney. Ada ranks, di situ ada tes statistik, di situ ada hasil belajar bahasa Inggris ya, angkanya ya, hasil belajar bahasa Inggris, tes statistiknya ya. Nah, di sini sudah jelas ya, ada angkanya ya. Lalu kita kembali dasar pengambilan keputusan main Whitney. Jika nilai asumsi lebih 0,05 maka hipotesis diterima. Jika nilai asumsi kurang lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Hipotesis ada perbedaan hasil belajar bahasa Inggris antara kelas 3 dan kelas 4. Pengambilan keputusannya yaitu berdasarkan output tes statistik. Ketahui bahwa nilai asumsi 2 kali di sebesar 0,19 lebih 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar bahasa Inggris antara kelas 3 dan kelas 4. Karena ada perbedaan yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran bahasa Inggris kelas 4. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.